Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melakukan pembahasan materi teks prosedur dan latihan soal sebelum penilaian harian. Maka dari itu, simak baik-baik ya video ini. Awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah Nanda, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat ya. Kita akan membahas mendalam mengenai 1. Pengertian teks prosedur, 2. Struktur teks prosedur, 3. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Ayo kita mengingat, apakah itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi tata cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara tepat dan akurat. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama ada struktur tujuan. Struktur tujuan ini adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang dibuat atau yang dilakukan. Selanjutnya ada struktur bahan dan alat. Struktur bahan dan alat digunakan untuk memerinci bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya ada struktur langkah-langkah, berisi urutan langkah-langkah secara rinci dan dilakukan secara berurutan. Nah, yang terakhir ada struktur penutup. Struktur penutup tidak wajib ada dalam teks prosedur. Biasanya struktur penutup berisi ucapan selamat, misalnya, selamat menikmati hidangan ini. Berdasarkan jenisnya, struktur teks prosedur dibedakan menjadi 2 macam, yaitu cara membuat sesuatu dan cara melakukan sesuatu atau pekerjaan. Nah, jika Ananda ingin membuat atau menulis teks prosedur cara membuat sesuatu, maka struktur yang harus ada adalah struktur tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Nah, jika Ananda ingin membuat atau menulis teks prosedur cara melakukan sesuatu, nah struktur yang harus ada yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Selanjutnya, apakah contoh jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu? Ya, contohnya adalah cara memainkan angklung. Selanjutnya, apakah contoh jenis teks prosedur cara membuat sesuatu? Ya, betul ya, contohnya adalah cara membuat rendang daging sapi. Tingkatkanlah selalu kemampuan berpikir kritis. Mengapa kita harus berpikir kritis? Berpikir kritis berguna untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, berpikir kritis juga sangat berguna untuk mencermati isi bacaan. Dengan berpikir kritis, kita dapat meningkatkan potensi pikiran, sehingga dapat menjadi seorang pembaca yang cermat dan cerdas. Mari kita latihan soal untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Soal nomor 1. Struktur teks prosedur cara membuat nasi goreng adalah... Baik, apakah Anda sudah tahu jawabannya? Kita periksa ya jawabannya.
Ya, betul sekali. Jawaban soal nomor 1 adalah A. Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Soal nomor 2. Bacalah kutipan teks prosedur berikut ini. Berdasarkan struktur teks prosedur, kutipan tersebut termasuk bagian. Bagaimana? Ananda sudah tahu jawabannya? Kita periksa ya jawabannya. Ya, betul sekali. Jawaban soal nomor 2 adalah D. Bahan dan alat. Soal nomor 3. Bacalah kutipan teks prosedur berikut ini. Salad buah merupakan makanan segar yang terbuat dari berbagai macam buah. Biasanya, salad buah dihidangkan sebagai dessert atau makanan penutup. Beberapa orang mengonsumsi salad buah bukan hanya sebagai dessert, tetapi juga sebagai dikonsumsi setiap hari. Nah, daripada kita harus membeli salad buah setiap hari, lebih baik kita membuat sendiri di rumah. Untuk membuat salad buah, caranya sangat mudah. Berdasarkan struktur teks prosedur, kutipan di atas termasuk bagian. Bagaimana? Ananda sudah tahu jawabannya? Baik, kita periksa ya jawabannya. Ya, betul sekali. Jawaban soal nomor 3 adalah A. Tujuan. Baiklah Ananda, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang harus kita ketahui ada beberapa. Yang pertama ada kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat saran, kata benda dan kata kerja, kata keterangan, dan yang terakhir ada konjungsi urutan waktu. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis atau penuturnya. Nah, apakah ciri kalimat perintah dalam teks prosedur? Cirinya biasanya menggunakan partikel lah ataupun partikel kan. Contohnya, kalimat tuangkan 4 gelas air ke dalam panci. Selanjutnya kalimat taruhlah di atas kompor. Selanjutnya ada kalimat saran. Ciri kalimat saran dalam teks prosedur adalah menggunakan kata sebaiknya, hendaknya, alangkah baiknya jika. Contohnya, sebaiknya memainkan angklung dengan posisi berdiri. Nah, selanjutnya ada kalimat larangan. Ciri kalimat larangan adanya kata penolakan, yaitu kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Contohnya adalah jangan memasukkan gula terlalu banyak. Selanjutnya ada konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu merupakan kata hubung yang berdasarkan urutan waktu. Kata konjungsi dalam teks prosedur terdiri dari kata kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Contohnya, selanjutnya aduk rata dan cek rasa. Selanjutnya ada kata benda dan kata kerja. Kata benda diantaranya yaitu kata orang, institusi, binatang, tumbuhan, buah-buahan, peralatan, bahan baku, makanan, dan minuman. Contohnya adalah seperti yang digambar. Di sini ada gambar bubur, bubur khas Manado. Ini termasuk ke dalam kata benda. Nah, apa itu kata kerja? Kata kerja adalah
penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang makan. Kata makan merupakan kata kerja. Kata keterangan. Terdapat beberapa jenis kata keterangan. Di antaranya 1. Keterangan cara. Cirinya terdapat kata dengan dan secara. Contoh, tegakkan posisi angklung sejajar dengan tubuh. Yang kedua ada keterangan alat. Cirinya terdapat kata dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contoh, lukis kain dengan menggunakan canting. Yang ketiga ada keterangan tujuan. Cirinya terdapat kata untuk, supaya, dan agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Yang keempat ada keterangan syarat. Cirinya terdapat kata jika. Contoh, jika terlalu banyak gula akan cepat gosong. Yang kelima ada keterangan akibat. Cirinya terdapat kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Yang keenam ada keterangan derajat atau kuantitas. Keterangan derajat atau kuantitas adalah keterangan yang menyatakan jumlah atau banyak. Contoh, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Mari kita latihan soal untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Soal nomor 4. Bacalah kutipan teks prosedur berikut ini. Berdasarkan petunjuk tersebut, kalimat perintah ditunjukkan oleh kalimat nomor. Ya, silakan Ananda baca dulu ya kutipan teks prosedurnya. Bagaimana? Ananda sudah tahu jawabannya? Kita periksa ya jawabannya. Ya, betul sekali. Jawaban soal nomor 4 adalah A, nomor 1 dan 2. Soal nomor 5. Bacalah kutipan teks berikut ini. Ya, silakan Ananda baca dulu ya teks prosedur resep bubur khas Manado. Baik, pertanyaannya, berdasarkan petunjuk tersebut, konjungsi urutan waktu ditunjukkan oleh kalimat nomor. Baik, apakah Ananda sudah tahu jawabannya? Kita cek ya jawabannya. Ya, betul sekali. Jawaban soal nomor 5 adalah D, nomor 3. Soal nomor 6. Bacalah kutipan teks prosedur berikut ini. Baik, silakan dibaca lagi ya. Teks prosedur resep bubur khas Manado. Ya, pertanyaannya, kalimat yang menggunakan keterangan akibat ditandai dengan nomor. Bagaimana? Ananda sudah tahu jawabannya? Kita periksa ya jawabannya. Ya, betul sekali. Jawaban soal nomor 6 adalah B, nomor 2 dan nomor 4. Tanamkanlah sikap disiplin. Dengan mempelajari teks prosedur, kita akan melatih sikap disiplin. Mengapa? Seperti yang sudah kita ketahui, teks prosedur merupakan teks yang mempelajari tata aturan dalam melaksanakan segala sesuatu. Dalam teks prosedur, terdapat peraturan atau langkah-langkah yang harus kita patuhi dan kita laksanakan dengan cara berurutan. Seperti halnya di dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan keluarga,
terdapat aturan-aturan yang harus kita patuhi. Nah, peraturan-peraturan itu dibuat untuk melatih sikap disiplin kita. Baiklah Nanda, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Mungkin kita memang harus bersabar untuk tidak dahulu bertatap muka. Namun, pasti masih ada cara lain untuk bertukar cerita. Ya, jadi tetap semangat ya untuk selalu belajar di rumah. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketik di kolom komentar dengan format nama lengkap dan kelas. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.